wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama Mbak Is, kita akan belajar IPA Biologi dengan membahas Smart Exercise soal-soal kompilasi. Langsung aja, kita bahas soal nomor 10. Air dan mineral yang terlarut dapat mengalir dari akar ke daun yang tinggi karena pengaruh faktor berikut, kecuali A. Tekanan akar, B. Tekanan daun, C. Kapilitas batang, atau D. Daya hisap daun. Nah, kita tahu bahwa akar itu letaknya di bawah dan akar fungsinya menyerap air dan mineral. Nah, yang mempengaruhi bisa mengalirnya air dari bawah ke atas dan itu posisinya tinggi itu apa saja? Kok bisa sih air dari akar itu bisa ke daun? Itu dipengaruhi oleh faktor apa saja? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan umumnya itu ada 3 faktor. Apa saja? Nah, di sini Mbak Is akan menuliskan faktor-faktornya. Yang pertama itu adalah adanya daya tekan akar. Nah, akar yang letaknya di dalam tanah itu nanti akan mempengaruhi masuknya air dari tanah ke tumbuhan karena adanya daya tekan osmosis pada sel-sel akar. Nah, jadi perbedaan konsentrasi antara di dalam akar dan di luar akar itu nanti akan mempengaruhi perpindahan air. Nah, faktor yang kedua itu adalah daya hisap daun. Jadi, daun itu nanti akan mengalami yang namanya peristiwa transpirasi atau hilangnya air akibat adanya penguapan. Kalau misalnya kondisi pada siang hari itu lagi panas-panasnya, air di daun itu akan mengalami transpirasi, penguapan, hilang. Nah, karena air di dalam daun itu mengalami pengurangan, itu nanti akan menyebabkan air dari pembuluh silem akan bergerak atau berpindah ke daun, ke sisi daun yang lain, kayak gitu. Nah, kemudian untuk faktor yang ketiga itu adalah adanya daya kapilaritas. Jadi, ketika air itu nanti masuk ke pembuluh silem dari akar dan sudah berpindah ke pembuluh silem, itu nanti akan bergerak naik hingga ke daun. Nah, jadi ini adalah ketiga faktor yang mempengaruhi perpindahan air dan mineral dari akar ke daun. Nah, di sini pertanyaannya adalah kecuali. Kecuali yang mana? Kalau yang A, tekanan akar benar. Tekanan daun, kita coret. Kapilitas batang benar, daya hisap daun benar. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita ke soal nomor 11. Di sini disediakan gambar sistem pernafasan. Nah, soalnya peristiwa pembentukan oksihemoglobin terjadi pada bagian yang bernomor. Oke, pasti ada ini masih ingat lah ya, organ-organ yang menyusun sistem pernafasan itu apa saja. Kita urutkan, nomor 1 ini sebenarnya apa? Nomor 1 itu adalah laring, di mana laring ini adalah organ yang membatasi atau menjadi penghubung antara faring dengan trakea. Oke, sedangkan yang nomor 2 ini adalah trakea atau batang tenggorokan, di mana di sini nanti akan terjadi peristiwa penyaringan kembali udara yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Oke, sedangkan yang ketiga itu adalah percabangan dari trakea, yaitu bronkus. Sedangkan yang keempat, ini adalah bagian ujung dari bronkiolus. Bronkiolus itu percabangannya bronkus, di mana di sana nanti kita akan menemukan suatu organ yang bentuknya seperti buah anggur. Nah, di mana di sana nanti akan terjadi peristiwa pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, di mana organ tersebut bernama alveolus. Nah, pertanyaannya, di sini peristiwa pembentukan oksihemoglobin. Sebenarnya oksihemoglobin itu apa sih? Jadi oksihemoglobin itu adalah ikatan yang terjadi antara oksigen dan hemoglobin. Nah, kita tadi kan sudah sedikit membahas kan, di mana tempat terjadinya peristiwa pertukaran oksigen dan CO2, dan itu terjadi di alveolus. Jadi pembentukan oksihemoglobin itu nanti akan terjadi di organ yang nomor 4. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang nomor 12, pernyataan yang tepat tentang bagian nomor 1 adalah apakah A. berfungsi mengatur membuka dan menutupnya epiglotis, B. terdapat pita suara, C. menyaring debu yang masuk ke dalam saluran pernafasan, atau D. melembabkan udara. Nah, jadi tadi kan Mbak udah bahas ya,
bagian-bagian antara nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi nomor 1 tadi adalah laring. Di mana di dalam laring itu nanti kita bisa menemukan yang namanya kotak suara, dan kita juga bisa menemukan yang namanya epiglotis. Nah, epiglotis itu semacam katup yang memisahkan antara saluran makanan dengan saluran pernafasan. Nah, jadi untuk nomor 1 ini juga terdapat kotak suara, di mana di sana nanti juga terdapat pita suara yang membantu menghasilkan suara. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah, mungkin bingung ya antara A atau B. Karena kalau C sudah pasti bukan, karena yang berfungsi menyaring debu itu adalah hidung lebih tepatnya. Jadi bukan D, melembabkan udara ini juga merupakan fungsi dari hidung. Nah, apakah A atau yang B? Kalau A itu yang berfungsi mengatur membuka dan menutupnya epiglotis itu adalah otot-otot yang terdapat di sekitar laring. Jadi di sana itu terdapat epiglotisnya yang dia bisa membuka dan menutup gitu. Nah, jadi lebih tepatnya itu adalah yang B. Oke, sekarang kita ke soal nomor 14. Pernafasan perut dapat dibedakan dengan pernafasan dada. Pernafasan perut adalah akibat apakah A. Otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, B. Otot-otot diafragma berkontraksi, C. Otot-otot perut berkontraksi, atau D. Otot-otot tulang belakang berkontraksi. Nah, jadi sistem pernafasan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada pernafasan perut dan pernafasan dada. Tapi di sini Mbak tulis pernafasan dada dulu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua itu ada pernafasan perut. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan keduanya? Nah, seperti mungkin adik-adik juga udah tahu lah apa yang membedakan keduanya ya. Kalau pernafasan dada itu adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, jadi nanti peristiwa inspirasi ekspirasinya itu dipengaruhi oleh otot antar tulang rusuk. Nah, sedangkan pernafasan perut itu dipengaruhi oleh otot diafragma. Oke. Nah, jadi ini adalah yang membedakan dasar antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi kalau pernafasan perut sudah pasti menggunakan otot diafragma. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita ke nomor 16. Nah, di sini kita disajikan nomor-nomor tentang mekanisme pernafasan. Nah, urutan yang tepat pada mekanisme inspirasi pernafasan dada adalah, oke, jadi kita kembali lagi ke basic pernafasan ya. Jadi peristiwa pernafasan atau sistem pernafasan itu ada dua aktivitas yang menyusun. Yang pertama itu ada inspirasi dan ada ekspirasi. Nah, inspirasi itu adalah peristiwa memasukkan udara atau peristiwa menghirup udara. Nah, sedangkan ekspirasi itu adalah peristiwa menghembuskan atau mengeluarkan udara. Nah, di sini pertanyaannya adalah inspirasi. Nah, inspirasinya lebih tepatnya itu di pernafasan dada. Kalau pernafasan dada berarti nanti melibatkan otot antar tulang rusuk. Oke, sekarang kita urutkan mekanisme inspirasi. Nah, kalau misalnya pakai pernafasan dada berarti dia pakainya otot antar tulang rusuk ya, bukan otot diafragma. Jadi jangan pilih nomor 1. Jadi kalau misalnya di sini ada opsi angka 1, otomatis langsung dicoret aja. Nah, ketika inspirasi yang pertama kali dilakukan itu adalah otot antar tulang rusuk itu pasti akan berkontraksi terlebih dahulu. Jadi nomor 3 kita taruh nomor 1. Jadi ketika otot antar tulang rusuk nanti berkontraksi, nanti akan menyebabkan tulang rusuk akan terangkat atau rongga dada itu akan terangkat. Nah, ketika dia nanti terangkat menyebabkan volume rongga dada itu nanti menjadi membesar. Jadi nomor 2 sama tetap nomor 2. Nah, ketika volume rongga dada membesar itu nanti menyebabkan tekanan udara yang berada di dalam paru-paru itu nanti akan mengecil. Nah, karena tekanan udaranya mengecil menyebabkan udaranya akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi ini nomor 3, dan ini nomor 4. Jadi urutannya 3, 2, 4, 5. Jawabannya adalah yang C. Oke, masih semangat kan? Sekarang kita ke soal nomor 18 ya. Udara pernafasan yang masih bisa dihembuskan setelah ekspirasi pernafasan normal disebut apakah A. Udara suplementer, B. Udara residu, C. Udara komplementer, atau D. Udara tidal. Nah, masih ingat nggak udara suplementer itu apa? Nah, jadi
Kalau Mas belum lupa, kita ingat-ingat bersama. Jadi udara suplementer ini adalah udara cadangan ekspirasi. Atau setelah adik-adik itu melakukan ekspirasi atau menghembuskan udara, dan nanti masih ada udara cadangan yang masih bisa dikeluarkan. Gitu. Jadi suplementer itu adalah udara cadangan ekspirasi. Nah, kalau udara residu ini adalah udara sisa yang berada di paru-paru. Jadi kalau misalnya sudah ekspirasi, inspirasi secara maksimal, itu nanti masih ada loh udara yang tersisa di dalam tubuh kita. Nah, itu namanya udara residu. Nah, kalau udara komplementer ini adalah kebalikan dari suplementer. Jadi udara komplementer ini adalah udara cadangan inspirasi. Jadi setelah adik-adik nanti kalau misalnya bernafas nih, terus sudah inspirasi, sudah menghirup udara, itu nanti masih bisa menghirup udara lagi sampai batas maksimal. Nah, itu namanya udara cadangan inspirasi. Nah, kalau udara tidal ini adalah inspirasi maupun ekspirasi secara normal. Jadi kalau adik-adik menghirup udara atau menghembuskan udara secara normal dengan volume yang standar, itu namanya udara tidal. Nah, jadi dia inspirasi maupun ekspirasi secara normal. Oke, jadi jawabannya kira-kira apa nih? Sudah pastilah ya. Jawabannya adalah yang A. Nomor 20. Saluran yang berfungsi menyalurkan urin menuju kantong kemih adalah A. Ureter, B. Uretra, C. Vesika urinaria, atau D. Nefron. Nah, jadi setelah terbentuk urin di dalam ginjal, itu nanti akan disalurkan menuju kantong kemih, ya. Nah, kalau misalnya dari ginjal kemudian di saluran kantong kemih itu nanti lewat saluran apa? Nah, itu ada suatu organ yang namanya ureter. Nah, sedangkan uretra itu apa sih? Kalau uretra itu adalah suatu saluran yang membawa urin dari kantong kemih ke bagian luar atau dikeluarkan ke bagian luar. Jadi kalau misalnya kantong kemih itu nanti udah full nih, udah penuh dengan urin, itu nanti akan memberikan rangsangan kepada otak kita untuk menyuruh kita ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, jadi uretra nanti menjadi suatu saluran antara kantung kemih ke bagian luar. Nah, sedangkan vesika urinaria itu apa? Vesika urinaria itu nama lain dari kantong kemih. Sedangkan nefron ini adalah bagian terkecil dari ginjal. Di mana di sini nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa pembentukan urin, mulai dari filtrasi, reabsorpsi, hingga augmentasi. Jadi, jawabannya adalah ureter. Jangan sampai tertukar dengan yang namanya uretra ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 22. Nah, ini disajikan nih gambar nefron dari suatu ginjal. Nama bagian yang ditunjukkan oleh huruf Y dan fungsinya yang benar adalah, kira-kira masih ingat nggak bagian-bagian dari nefron? Untuk yang X ini namanya glomerulus. Di mana glomerulus nanti akan terjadi peristiwa filtrasi atau penyaringan dan dihasilkan yang namanya urin primer. Kemudian dari glomerulus ini nanti akan dilanjutkan ke organ yang ini, ke bagian yang ini. Nah, ini adalah tubulus contortus proximal. Di mana di sini nanti akan terjadi peristiwa reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, sedangkan yang ini namanya lengkung Henle atau lengkung U. Di sini nanti juga akan terjadi peristiwa reabsorpsi. Nah, sedangkan bagian yang Y ini namanya tubulus contortus distal. Di mana di sini nanti akan terjadi peristiwa augmentasi atau penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti obat, sisa-sisa obat, terus ada sisa vitamin kayak gitu. Nah, itu nanti akan ditambahkan ke urin sekunder dan akan diperoleh yang namanya urin jadi atau urin sesungguhnya. Nah, jadi bagian Y ini adalah tubulus contortus distal, tempat terjadinya augmentasi. Jawabannya yang B.
Oke, sekarang kita ke soal nomor 27. Lapisan kulit yang mati dan senantiasa mengelupas adalah lapisan. Oke, jadi lapisan kulit kita itu tersusun atas beberapa lapisan-lapisan. Ada lapisan epidermis, lapisan dermis, dan bagian basal atau bagian dasar. Nah, jadi lapisan kulit yang mati dan senantiasa mengelupas ini adalah lapisan yang letaknya di bagian luar, yang biasanya terletak di bagian epidermis. Tapi mengelupasnya ini tidak akan menimbulkan rasa sakit, karena dia nggak punya sistem saraf, nggak punya pembuluh darah. Nah, lapisan ini disebut dengan lapisan tanduk. Jadi jawabannya yang A. Nah, kalau lapisan di bawahnya ini adalah lapisan-lapisan yang letaknya di bawah epidermis. Di mana di sini nanti kita akan bisa menemukan pembuluh darah, saraf, sehingga kita bisa merasakan berbagai rasa yang bisa dirasakan oleh permukaan kulit kita. Tapi bagian kulit yang mati dan senantiasa mengelupas ini adalah lapisan tanduk. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir, soal nomor 30. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang memiliki kadar gula yang tinggi harus dibatasi untuk mencegah terjadinya kelainan berupa A. Diabetes mellitus, B. Diabetes insipidus, C. Albuminuria, atau D. Nefritis. Nah, jadi ini adalah beberapa kelainan yang mengganggu sistem ekskresi kita, lebih tepatnya sistem pembentukan urin atau sistem ginjal. Dimana kalau misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan, minuman dengan kadar gula yang tinggi, itu nanti akan menyebabkan penyakit yang namanya diabetes mellitus. Jadi jawabannya yang A. Nah, kalau diabetes insipidus itu apa? Ini adalah gejala akibat kelainan hormon antidiuretik atau hormon ADH, antidiuretik hormon, di mana dia nanti yang akan mengatur penyerapan air yang terdapat di dalam nefron. Jadi orang yang menderita diabetes insipidus ini itu gejalanya dia sering haus tapi sering banget untuk buang air kecil. Jadi dia sering banget kamar mandi. Nah, ini akibat karena gangguan hormon ADH. Oke. Nah, kalau albuminuria ini adalah kelainan karena gangguan di nefron, di mana indikasinya itu bisa ditemukan yang namanya protein di dalam urin. Nah, kalau nefritis ini gagal ginjal, jadi terjadi kerusakan di bagian ginjal, di bagian nefron. Jadi mengganggu sistem pembentukan urin. Oke, nah cukup sekian pembahasan soal kompilasi Smart Exercise IPA Biologi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk adik-adik untuk tetap rajin belajar ya. Dan mohon maaf jika selama penjelasan tadi terdapat kesalahan pengucapan atau yang kurang berkenan. Dan Mbak Is mohon undur diri, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.